Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Fitriani Febianti. Nah, jadi di sini aku akan melanjutkan lagi cerita novel. Tetapi sebelum kita ke cerita novelnya, alangkah baiknya nih bagi kalian yang baru berkunjung di channel Fitriani Febianti, langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lagi lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita novel dari channel aku. Oke, langsung saja kita ke cerita novelnya. Arumi menghentikan langkahnya karena pelukan dari Gibran. Pria itu memeluk pinggang Arumi dengan erat. Aku tahu mengucapkan maaf tak akan cukup untuk segala hal yang sudah menyakitimu. Tapi aku akan terus mengucapkannya jutaan kali hingga kamu memaafkanku. Maafkan aku, Arumi. Arumi merasakan ada air mata yang jatuh membasahi bahu Arumi. Ia juga dapat mendengar suara Gibran yang terbetah karena menahan tangisnya. Arumi merasakan dadanya sesak. Pelukan Gibran mengingatkan akan pelukan hangat pria itu setiap malam saat ia akan memejamkan mata. Maaf ya, kalau aku belum bisa jadi yang terbaik dan hanya bisa membuatmu marah. Sekali lagi, maafkan aku sayang. Aku akan berusaha lagi untuk menjadi yang lebih baik untukmu. Baik, aku berjanji kepadamu bahwa mulai sekarang hubungan kita akan bebas dari air mata, kebohongan, dan pernikahan, kebohongan dan penghinaan. Maafkan aku mencintaimu. Mari kita tetap bersama. Arumi membalikkan badannya menghadap Gibran. Tampak mata pria itu memerah. Air mata Arumi tak bisa lagi ditahan, tumpah membasahi pipi mulusnya. Aku rasa perpisahan adalah jalan terbaik buat kita berdua untuk saat ini, karena di antara kita sudah tidak ada kepercayaan. Jika aku terus memaksakan tetap bersama, itu tidak akan sama seperti dulu lagi. Aku pasti akan selalu mencurigai kamu. Gibran menghapus air mata di pipi Arumi dan mengecup dahi wanita yang masih berstatus sebagai istrinya itu. Tanpa mereka sadari, Papa dan Mama melihat semua yang mereka lakukan dari tempat tersembunyi. Bagaimana aku mengucapkan kata-kata "maafkan aku" ketika aku tahu bahwa kata-kata itu tidak cukup, dan bagaimana aku bisa memintamu untuk memaafkanku ketika aku tahu aku tidak bisa memaafkan diri sendiri. Ucap Gibran sambil mengusap air mata Arumi. Jika memang berpisah akan membuat kamu lebih baik dan bahagia, baiklah, akan aku lakukan untukmu Arumi. Untuk berpisah bukan berarti aku tak mencintai kamu. Karena ini aku lakukan karena aku sadar kehadiranku tidak lagi membuatmu bahagia. Jika aku tetap bertahan bersamamu, itu sama saja aku menyakitimu, menyiksamu. Air mata Arumi makin banjir membasahi pipi dan pakaiannya. Ia tetap harus menguatkan hatinya untuk tidak luluh kembali bersama Gibran. Menjauh darimu bukan berarti tidak mencintaimu lagi, tapi ini caraku mencintaimu saat ini. Aku ingin seperti matahari yang menerangi bumi, tetap menjauh karena ia mengerti mendekati hanya akan membinasakannya. Aku pamit, aku pergi untuk datang kembali, untuk diriku merasa telah pantas mendampingimu lagi. Sampaikan maafku pada Papa dan Mama. Maaf karena aku gak bisa menjadi menantu yang baik seperti yang mereka harapkan.
Gibran membawa Arumi ke dalam pelukannya. Ia mengecup pucuk kepala Arumi dan kembali berbisik, "Akan aku buktikan jika kali ini aku gak berbohong. Aku mencintaimu. Suatu saat jika kamu telah tenang dan masih ada di sisi cintamu untukku, datanglah, aku akan menyambutmu dengan seluruh cinta yang aku punya." Setelah cukup lama memeluk, Arumi Gibran berbalik dan berjalan perlahan meninggalkan Arumi. Begitu bayangan Gibran menghilang dari pandangannya, Arumi merasakan tubuhnya terasa lemas. Kakinya tak kuat menopang tubuhnya. Ia terjatuh dan terduduk di lantai. Mungkin tidak pernah terlintas dalam pikiran jika pernikahannya akan berakhir seperti ini. Jika yang kudapatkan hanyalah rasa sakit, maka tak akan ada lagi yang bisa membuatku terus bertahan. Karena perasaanku akan semakin berkurang ketika tak dihargai dan tak dihiraukan. Tak ada alasan lagi untuk bertahan dengan seseorang yang tidak bisa mencintaiku. Aku tidak ingin bertahan pada seseorang yang hanya mengabaikanku, karena yang paling aku butuhkan adalah seseorang yang sangat mencintaiku. Arumi menangis terisak, dadanya terasa sangat sesak, hatinya terasa hampa. Cinta yang ia jaga dan berikan hanya untuk suaminya harus ia lepaskan. 2 tahun berumah tangga dengan Gibran dan diperlakukan bak ratu mungkin hanya akan menjadi kenangan. Pelukan hangat yang ia rasakan setiap malam tidak akan pernah menemaninya lagi. Ia harus ikhlas. Mama Arumi mendekati putrinya dan membantunya berdiri. Mama menuntun Arumi menuju kamar dan meminta putrinya itu istirahat. Mama menutupi tubuh Arumi dengan selimut. "Tidurlah nak. Mama, aku akan memejamkan mata ini, berharap saat aku bangun semua telah berubah. Aku ingin kembali ke masa lalu saat aku belum mengenal dan jatuh cinta pada Gibran." Jangan berusaha keras melupakan cinta, karena semakin kamu berusaha menepis dan membuat cintamu, ia akan terus menghantui. Kamu hanya perlu ikhlas. Ingatlah, jika kalian emang berjodoh, sejauh apapun kalian berpisah, pasti akan bertemu kembali. Sebaliknya, jika ia memang bukan jodohmu, sekuat apapun kamu menggenggam, pasti akan lepas. Mama, apakah aku salah karena terlalu mencintai Gibran? Tidak ada salah. Tidak ada yang salah saat kita mencintai seseorang, tapi terkadang kita itu berlabuh di tempat yang salah. Ma, aku akan berusaha ikhlas dengan semuanya. Tolong katakan pada papa, jangan pecat Mas Gibran. Tempatkan ia pada posisi semula. Sebelum ia jadi suamiku, jangan campur urusan kantor dan pribadiku. Mama gak tahu apakah papa setuju. Mas Gibran pintar dan terampil. Ia salah satu karyawan andalan perusahaan. Bukan? Sejak Mas Gibran memegang perusahaan makin maju, biarlah ia tetap bekerja. Keluarga Mas Gibran juga masih sangat membutuhkan uang darinya. Seandainya emang papa setuju, apakah Gibran masih mau bertahan di perusahaan? Akan malu jika ia diturunkan jabatan. Pasti ia akan lebih memilih resign. Tidurlah, istirahatlah tidurlah, istirahatkan hati dan pikiranmu. Mama mengecup dahi Arumi sebelum meninggalkan kamar putrinya itu. Setelah itu, Mama menemui papa. Mama mengatakan apa yang menjadi keinginan Arumi. Papa tidak setuju. Ia tetap dengan keputusannya. Besok ia akan ke Jakarta dan mengumumkan jika Gibran bukan lagi pimpinan perusahaan. Setelah itu, ia akan menghubungi semua rekan kerja.
perusahaan untuk tidak menghubungi Gibran lagi. Papa juga akan mengumumkan kalau Arumi dan Gibran telah berpisah. Mama tidak setuju dengan apa yang akan Papa lakukan kali ini, karena Mama masih berharap Arumi dan Gibran bersama, tapi Mama tak berani membantah Papa. Gibran memasuki gedung perusahaan dengan langkah pelan. Semua karyawan menyapa, tidak ada yang disahuti. Gibran melangkahkan kakinya masuk ke ruangan kerjanya. Matanya menyusuri tiap sudut ruangan. 2 tahun ia menempati ruangan ini. Pasti ia akan merindukan semuanya. Pandangan Gibran terpaku pada foto di dinding. Foto dirinya dan Arumi saat bulan madu dulu. Arumi tampak tersenyum bahagia. Gibran mendekati foto-foto itu dan mengusapnya. Ia turunkan foto itu dari dinding. Gibran akan membawanya sebagai kenangan. Maafkan aku, Arumi. Terlambat bagiku menyadari rasa cinta ini. Seandainya waktu dapat diulang kembali, aku ingin tetap ada di sisimu dan memberikan kamu seluruh cinta ini. Memang semua tak ada gunanya. Semua salahku. Seharusnya aku tak mengkhianati pernikahan kami. Aku terlalu terbuai akan rasa marahku sehingga menutupi cintaku. Aku sadar semua yang terjadi adalah salahku. Jika memang saat itu aku tak mencintai Arumi, seharusnya aku jujur. Arumi pantas membenciku. Gibran mengumpulkan semua barang-barang miliknya ke dalam satu kardus yang tadi diminta Gibran pada office boy. Setelah semua barang dimasukkan, Gibran duduk karena kelelahan. Ia kembali memandangi seisi ruangan. Gibran meminta seluruh ketua masing-masing divisi masuk ke ruang rapat. Semua karyawan menjadi heran. Tak biasanya rapat melibatkan semua bagian. Gibran masuk setengah jam kemudian. Setelah yakin semua telah ada di ruangan, Gibran memulai rapat. Diawali dengan permohonan maaf dari Gibran. Ia menyampaikan jika mulai hari ini ia tak bisa lagi berada di perusahaan dan sudah tidak lagi bisa memimpin perusahaan. Tampak wajah kesedihan dari karyawan. Sebagai pimpinan, Gibran sangat baik dan perhatian. Apalagi jika ada keluarga karyawan yang mengalami kesulitan, dengan senang hati ia akan meminjamkan uang untuk karyawan itu. Gibran menyalami seluruh karyawan satu persatu. Setelah itu pamit selain sedih. Selain sedih, karyawan juga jadi bertanya, kenapa ia sampai mengundurkan diri. Gibran melanjutkan mobil menuju tempat tinggalnya. Sampai di kamar, ia duduk di ranjang tempat biasanya ia dan Arumi bermesraan. Setiap malam, Arumi akan tidur di lengannya sambil memeluk tubuhnya. Arumi akan cepat terlelap jika Gibran mengusap punggung istrinya itu. Gibran mengusap kasur itu. Baru kemarin rasanya ia dan Arumi bercinta. Hari ia harus mengakhiri semuanya. Tidak akan ada lagi rengekan manja Arumi. Gibran mengumpulkan semua pakaiannya. Walaupun Papa Arumi tidak memintanya meninggalkan rumah, tapi ia cukup sadar diri. Ia akan pergi dari rumah pembelian mertuanya sebagai hadiah pernikahannya mereka dulunya. Gibran berpamitan pada pekerja di rumah sana, memberikan amplop buat mereka. Pekerja menjadi heran dan bertanya-tanya kenapa Gibran pergi meninggalkan rumah. Mobil yang dikendarai Gibran kembali melaju membelah jalanan ibu kota. Mobilnya menuju rumah kediaman orang tuanya. Gibran tak tahu harus berkata apa nanti pada kedua orang tuanya. Rasanya ia belum siap menghadapi kedua orang tuanya.
Aku tak pernah berpikir jika yang aku lakukan pasti akan menyakiti hati kedua orang tuaku. Aku yang hanya menuruti emosi dan egoku, padahal telah ada gadis baik yang sempurna di hadapanku. Tapi mata hatiku tertutup untuknya menerimanya. Saat ini semua telah menjadi bubur. Aku harus menelan semuanya. Semua kesalahan yang telah aku lakukan. Gibran masuk dengan membawa 2 koper pakaiannya. Ayah yang duduk di kursi roda menjadi kaget melihat kedatangan Gibran dengan 2 tas koper. Mau kemana? Kamu membawa koper sebesar itu? Tanya ayah. Mulai hari ini aku akan tinggal bersama ayah dan ibu. Apa maksud perkataanmu? Aku dan Arumi telah berpisah. Gumam Gibran, tapi masih dapat didengar ayah. Ia memegang dadanya yang terasa sak-sak. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah mengingatkan kamu. Pasti dari dulu. Pasti Arumi telah mengetahui selama ini. Kamu membohongi dirinya, ucap ayah dengan suara tinggi. Ibu yang berada di samping ayah mengusap lengan ayah agar ia sabar. Ibu tak ingin darah tinggi ayah kumat dan akan mengakibatkan jantungnya kumat. Gibran, dari awal ayah dan ibu telah mengingatkan kamu. Bangkai bagaimanapun ditutupi, baunya akan tercium juga. Mana ada wanita, apalagi seseorang istri, yang bisa menerima cintanya dibagi, ujar ibu. Gibran hanya menunduk, tak berani menatap ayah dan ibunya. Ia tak pernah berpikir semua akan mendapatkan dampak dari apa yang ia lakukan. Nah, cukup sekian cerita novelnya. Aku Fitriani Febianti, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.